Baik, kita lanjut ke dua garis sejajar dan tegak lurus. Jadi hubungan dua garis itu kita perhatikan dari apanya? Kemiringannya atau gradien. Misal kita punya dua garis nih. Nah, ini kan dua garis yang sejajar. Otomatis apa? Otomatis ya kemiringannya adalah sama. Artinya apa? Kalau garis yang sejajar, maka gradien garis pertama itu akan sama nilainya dengan gradien garis kedua. Ya karena sejajar berarti kemiringannya sama. Nah, sedangkan untuk dua garis yang tegak lurus, misal ini garis yang pertama, terus yang hijau ini adalah garis yang kedua. Nah, ini kan tegak lurus nih. Ya kan? Nah, maka hubungan antara kedua gradien itu apa? Untuk garis yang pertama, anggaplah gradiennya M1. Nah, itu pasti tidak sama dengan gradien garis kedua. Tapi tetap ada hubungannya. Hubungannya adalah apa? Yaitu ketika kita kalikan M1 dikalikan dengan M2, maka hasilnya adalah negatif 1. Atau bisa juga ditulis gradien garis yang pertama itu sama dengan min 1 dibagi dengan M2. Nah, itu dia hubungan dua garis yang sejajar, itu gradiennya sama, dan dua garis yang saling tegak lurus gradiennya itu hasil kalinya adalah negatif min 1. Contoh, misal kita punya persamaan yang pertama nih. Misal saya punya Y sama dengan 2X ditambah 3. Nah, masih ingat ini gradiennya berapa? Nah, untuk mengingat kembali, ingat model eksplisit, yaitu Y sama dengan MX ditambah C ya. Berarti gradiennya yang ini. Ya kan? Gradiennya sama dengan 2. Nah, misal muncul pertanyaan, di antara bentuk-bentuk berikut yang mana yang sejajar dengan garis Y? Misal saya tulis di sini 2 dikurang 3x, 3x ditambah 2, 2x dikurang 5, 1/2x ditambah 7. Nah, maka jelas garis yang sejajar dengan 2x ditambah 3 itu adalah, ya cari saja yang gradiennya 2, ya kan? Berarti dia sejajar dengan ini. Nah, ini dua garis yang saling sejajar, sama-sama 2x. Jelas? Nah, kalau misalkan kita mau isi yang ini itu gradiennya berapa? Garis yang paling di atas gradiennya min 3. Ini gradiennya 3. Yang ini tadi gradiennya 2 dan ini gradiennya adalah berapa? 1/2. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini kalau sejajar. Bagaimana nih kalau tegak lurus? Nah, kebetulan antara 2 dengan yang ada di sini itu kan tidak ada yang hasil kalinya adalah min 1 ya. Yang ada adalah ini. Hasil kalinya 1, berarti dia akan tegak lurus dengan kalau misal kita buat min 1/2. Nah, min 1/2x ini terserah di sini. Mau tambah, mau kurang, berapapun tidak ada hubungannya, tidak ada pengaruhnya. Berarti garis yang ini akan tegak lurus dengan ini, salah satu contoh. Tegak lurus. Tegak lurus dengan ini, ya kan? Jadi, kalau gradiennya 2, berarti balik saja. 2 dibalik jadi 1/2. Terus kalau ini positif, berarti pasangannya adalah negatif. Maka garis yang gradiennya min 1/2 itu akan ya saling tegak lurus.
Gampangnya seperti itu. Jadi dibalik dan dikali negatif. Contoh, saya punya gradien garis pertama adalah 2/3, maka dia akan tegak lurus dengan gradien yang kita balik. 2/3 dibalik jadi 3/2. Kalau ini positif berarti pasangannya adalah negatif. Misal kita punya gradien garis pertama itu -7, berarti dia tegak lurus dengan gradien 7. Kalau dibalik apa? -1/7. Negatif berarti di sini cocok positif. Nah, ini saling tegak lurus. Nah, ingat, kalau sejajar, misal gradien 1 adalah 2/3, maka dia sejajar dengan garis yang gradiennya harus sama, 2/3, dan seterusnya. Nah, sekarang coba contoh lagi. Misal saya punya garis 2x dikurang 3y kurang 7 sama dengan 0. Nah, ini akan sejajar dengan yang mana? Di antara pilihan-pilihan berikut. Misal, y sama dengan 2x kurang 2. Y sama dengan 2/3 x kurang 3. Y sama dengan -3/2 x ditambah 5. Terus y sama dengan 3/2 x dikurang 4. Nah, misal, ya kan? Jadi yang pertama, pokoknya yang kalau kita disuruh cari hubungan antara sejajar atau tegak lurus, berarti yang pertama kita cari adalah gradien, cocok. Masih ingat bentuk implisit? Yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka gradiennya adalah -A/B. Atau bayangkan saja ini pindah ke kanan, yang ini pindah ke kanan, dan ini juga pindah ke kanan. Jadi sisakan Y di ruas kiri, ya kan? Nah, kalau ini pindah ke kanan kan jadinya -A. Terus nanti ini kalau pindah ke kanan jadi bagi, berarti -A/B. Berarti gradien garis yang ini, garis 1 yang ini adalah apa? -2/-3 atau 2/3. Jadi kalau ditanya dia sejajar dengan mana, ya ini kan sudah jelas, gradiennya 2, 2/3, -3/2, 3/2 ya. Berarti kalau ditanya dia sejajar dengan mana, dia sejajar dengan garis yang kedua. Kalau ditanya dia tegak lurus yang mana, bayangkan 2/3 dibalik jadi apa? 3/2. Nah, kalau di sini positif, berarti kita cari yang negatif. Nah, ini berarti ini dia tegak lurus. Nah, sampai sini bisa dipahami? Oke, semoga jelas. Terima kasih.